Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Live streaming itu tuh penuh ketidakpastian ya guys. Kita nggak bisa tuh ngontrol apa yang akan terjadi, dimana bahkan mungkin aja nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Loh, jadi gawat gini ya bahasannya. Dah, langsung lihat aja deh ya. Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan inilah momen para influencer yang kehilangan nyawanya saat sedang live streaming ataupun sedang ngonten. Nomor 10. Raylo Hancho. Punya senjata api emang gak aneh buat orang-orang di Amerika sana ya. Tapi kalau bisa sih para remaja jangan pegang dulu ya guys. Selain karena emosinya gak stabil, mereka masih suka pamer atau bertindak sesuatu tanpa dipikirin terlebih dahulu. Persis seperti yang dibilang sama keluarganya Raylo Hancho. Jadi pada 16 Mei 2024 di Virginia, seorang rapper muda yang baru berusia 17 tahun ini meninggal dunia saat live streaming di rumahnya. Waktu itu Raylo sedang live sambil megang pistol gitu ya guys, persis seperti yang sering dia lakukan di media sosialnya. Nah tapi kali ini dia tanpa sengaja n***in pistol ke kepalanya sendiri. Awalnya sih banyak yang mengira ini tuh ya cuma aksi iseng atau prank gitu, tapi ternyata kejadian itu benar-benar nyata ya. Raylo pun langsung dibawa ke rumah sakit, tapi jelas nyawanya tidak tertolong. Kejadian ini bikin keluarga, teman, dan fansnya sangat terpukul. Ibunya bahkan mengaku sangat sedih karena Raylo ini adalah anak satu-satunya. Ya, apa mau dikata guys? Padahal nih orang kalau nggak macem-macem udah tenang tuh hidupnya. Selain punya karya, jumlah followersnya pun juga lumayan oke kan? Nomor 5. Bocah Rusia. Mau lihat seberapa berbahayanya kalau anak-anak dikasih senjata? Dari kasusnya dua bocah 15 tahun di Rusia ini, kita bisa belajar banyak ya guys. Pada 14 November 2016, Denis Muravyov dan juga Katerina Vlasova yang merupakan pasangan muda, ceritanya tuh kabur dari rumah mereka karena kedua orang tuanya tidak setuju dengan hubungan mereka. Ya akhirnya bersembunyilah mereka di apartemen ayah tirinya Katerina. Mereka pun di sini menolak menyerah ya, meskipun polisi tuh sudah mengepung dan aksi mereka juga disiarkan live di internet. Selama 3 hari mereka menembakkan lebih dari 30 peluru ke arah polisi, tapi polisi tidak membalas tembakannya itu. Ya, akhirnya setelah sadar nggak bisa lolos dari sana, kedua remaja ini milih mengakhiri hidup mereka sendiri ya guys. Gila kan? Namun beruntungnya tidak ada polisi ataupun korban lainnya yang terluka dalam kejadian ini. Nomor 4. Yuri Dushkin. Berikutnya juga masih dari Rusia. Seorang pria 60 tahun bernama Yuri Dushkin berakhir meninggal saat live streaming di channel YouTube First Step on YouTube. Konten-kontennya tuh pokoknya berbau kontroversial gitu deh. Nah kali ini Yuri didorong para penonton yang udah ngirim duit untuk ngabisin vodka sebanyak 1,5 liter. Setelah dia terima tantangannya ini, Yuri tiba-tiba roboh dan tidak bergerak. Orang-orang yang ada di sana mulai khawatir dan memanggil para medis untuk datang ke sini. Tapi sesampainya itu semua, nyatanya Yuri telah meninggal akibat keracunan alkohol. Kejadian ini pun bikin geger pemerintah Rusia dan mereka juga langsung menindak tegas, dimana bahkan ada larangan konten trash stream begini yang bisa membahayakan orang lain ya guys. Jadi intinya kalau mau ngelakuin sesuatu baiknya kalian pikirin matang-matang deh. Begitu juga teman-teman yang posisinya sebagai penonton ya. Oke guys? Nomor 3. Grant Thompson. Rasa penasaran emang bisa bikin kita jadi melangkah jauh. Ya, seperti Grant Thompson lah contohnya. Dia nih yang buat channel The King of Random guys. Orang ini pokoknya ngerti hal-hal ilmiah gitulah, sehingga pengujiannya itu yang gak jauh-jauh seputar topik ini. Tapi nasib orang itu tidak ada yang bisa menebak. Jadi pada 29 Juli 2019, Grant Thompson ini lagi paragliding gitu ya guys di Utah. Namun kecelakaan terjadi karena angin di sana tiba-tiba berubah dan parasutnya pun gagal terbuka dengan sempurna. Makanya dia saat itu nggak bisa lagi menjaga kuda-kudanya dengan normal dan akhirnya terjatuh ke antara tebing yang terjal. Pria ini pun berakhir meninggal di tempat. Aduh, benar-benar ya kalau takdir orang tuh nggak ada yang tahu teman-teman. Nomor 2. Lamu.
Nilai-nilai tradisional emang seringkali masih dipertahankan di pedesaan gitu ya, seperti harus patuh sepenuhnya sama cowok dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri untungnya nggak aneh-aneh ya guys, namun berbeda nih sama kalau di Cina, karena pernah ada kejadian yang dialami TikToker bernama Lamu ini. Lamu ini adalah konten kreator asal Tibet yang punya lebih dari 780.000 followers di Douyin atau TikTok versi Cina ya guys. Dimana dia sering bikin video tentang kehidupan desa, masak, dan juga bernyanyi dengan gaya sederhana tanpa makeup gitu, sehingga banyak orang yang suka sama kepribadiannya yang tulus. Nah, dibalik senyumnya, Lamu ini ternyata pernah jadi korban kekerasan rumah tangga. Ya, setelah bercerai sama suaminya, dia nyatanya masih sering diganggu dan juga diancam untuk balikan ya guys. Namun yang tidak disangka-sangka terjadi di tanggal 14 September 2020 kemarin. Lamu yang sedang live streaming seperti biasa, tiba-tiba dikagetkan oleh mantan suaminya yang masuk ke rumahnya sembari bau bensin gitu dan membakar Lamu saat live streaming masih berjalan. Para penonton pun cuma bisa mendengar suara keributan dan teriakannya doang ya guys. Lamu kemudian dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar parah di hampir seluruh tubuhnya, namun 2 minggu kemudian wanita ini berujung meninggal dunia. Kejadian ini jelas bikin banyak orang marah sekaligus sedih sampai akhirnya mantan suaminya itu ditangkap dan juga dijatuhi hukuman mati. Nomor 1. LaForest Duron Gray Jr. Kadang suka mikir, kok sekarang tuh makin banyak orang gila ya guys? Contohnya nih, seperti kasusnya LaForest Duron Gray Jr. ini deh. Dia ini tuh disamperin polisi waktu lagi live streaming ya. Ya, itu karena banyak yang melapor kalau telah terjadi kekerasan di sana. Wajar aja, istrinya diseret-seret sambil ditarik rambutnya kok. Giliran polisi udah datang, orang normal mah harusnya nyerahin diri dan juga tidak melawan kan? Dia ini malah nantangin dengan ngomong kalau bakal numbangin 1 orang lah minimal. Ya, karena makin terdesak, akhirnya nih orang keluarin pistol dan ngelepasin beberapa tembakan juga. Lucunya, semua tembakannya tuh meleset guys. Beruntungnya dia segera bisa langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan, penculikan, dan juga penyerangan. Ya, bukannya normal-normal aja jadi orang, ini malah pecicilan begini dong. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.